Sebelum Zohran terpilih, sebenarnya dan sebelum serangan Amerika ke Iran, masyarakat Amerika, penjuru Amerika Serikat sudah memprotes kebijakan Trump. Kasus di Harvard itu jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka yang anti-Smith, anti-Yahudi, itu disingkirkan. Begitu juga yang terjadi kalau Harvard melawan, Columbia bernegosiasi, Pennsylvania tetap melawan. Dari sana kita melihat problemnya, Trump betul-betul berpihak kepada tegaknya unsur Yahudi. Dan Trump, ini menarik karena ini menyangkut perdebatan di luar sana, di satu beberapa situs. Trump menunjukkan satu model kebijakan yang sama sekali menunjukkan kemunafikan. Anda bicara hak asasi manusia, tapi Anda membela habis-habisan Smith, tapi yang anti-Smith Anda singkirkan, bahkan Anda tangkap. Itu, dan ternyata kemunafikan itu disebut juga dalam beberapa perdebatan saya gitu. Kemunafikan itu memang bukan hanya keluar yang sudah amat sangat munafik. Gitu. Jadi hipokresinya itu, kemunafikannya itu bukan hanya keluar. Misalnya soal bagaimana Trump mendukung Israel keluar gitu di luar negeri, tapi pada saat yang sama karena itu Trump menghajar habis-habisan Iran gitu. Itu kan dengan alasan senjata nuklir gitu. Trump mendukung Trump diam ketika Crimea diambil di era pertama Trump, tapi Trump kemudian mendukung sebaliknya Ukraina lewat NATO. Contoh-contohnya kayak gitu. Jadi kemunafikan itu banyak sebenarnya. Sejumlah data di awal abad 21 ini pada kebijakan Amerika itu banyak sekali. Apa artinya? Artinya ketika ini muncul di era Trump, sebenarnya Trump cuma representasi dari gambaran betapa elit politik dan elit bisnis di Amerika itu munafik. Gitu. Cuma mau menang sendiri. Gitu. Dan itu ternyata punya relasi kental dengan temuan Joseph Stiglitz pada 2011. Ketika Stiglitz bicara the price of inequality, harga sebuah ketimpangan, harga satu ketimpangan, dan terjun bebas, free fall. Dalam bukunya 2010-2011 itu, Stiglitz melukiskan tentang ketimpangan ekonomi yang sudah kanker stadium 4, gitu ya. Lalu juga Stiglitz melukiskan ketimpangan rasial juga sama, kanker stadium 4. Artinya sesungguhnya munafiknya elit politik dan elit bisnis itu sesungguhnya karena kebijakan apa yang disebutkan financialization. Financialization. Financialization itu segala sesuatu didekati dengan pendekatan keuangan. Contoh sederhananya adalah tingkat suku bunga obligasi pemerintah 10 tahun gitu. Itu wujud, dan itu nanti dibanding-bandingkan tingkat kepercayaan, dan itu yang mengakibatkan orang kaya makin kaya gitu. Sementara Amerika meninggalkan industri manufakturnya sejak 1980 dan masuk ke industri high-tech besar-besaran sejak yang namanya internet mereka kembangkan habis-habisan. Nah, situasi politik, sosial, dan ekonomi seperti itu masuk ke dalam wilayah agama, itu kemudian dirasakan sebagai sebuah bentuk ketidakadilan. Itu kalau kita ngambil Blue Sky, Blue Sky ini kebetulan agak beda dengan Twitter ya, beda dengan X gitu ya. Kalau kita lihat Blue Sky, itu maki-makian terhadap Donald Trump itu luar biasa. Maki-makinya sebagai fasis, sebagai macam-macam gitu disebut. Nah, kemunculan Zohran itu representasi perlawanan terhadap elit politik dan elit bisnis. Itu jadi ngelihatnya. Jadi kehadiran wali kota New York itu gitu, kemenangan Zohran di dalam
Kan lawannya Cuomo. Cuomo tuh incumbent yang Angga bilang petahana. Itu Cuomo. Cuomo kan didukung habis-habisan sama Trump juga didukung. Iya. Artinya kalau kita ngelihat bagaimana Zohran menang, itu menggambarkan protes yang sebelumnya terjadi pada Trump terwujud dalam pemilu terpilihnya si. Nah, hebatnya di sana dalam tanda petik hebatnya itu pemilunya jujur gitu. artinya jujurnya pun masih dalam tanda tanya gitu ya. Sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu gitu. Kan kalau sebelumnya kan di Tenggarai misalnya pada pemilu 2016 ketika Trump melawan Hillary Clinton itu ada itu kan ada intervensi Rusia katanya. Nah, sementara pada 2020 kita lihat di situ isu tentang intervensi pihak asing nggak muncul sama sekali. Nggak kelihatan. Kan gitu ya. Artinya poinnya masyarakat Amerika sadar betapa cyber mereka perlu tingkat pengamanan yang luar biasa gitu. Itu yang dilihat. Nah, ketika masuk ke dalam pemilihan Zohran melawan Cuomo dan yang lain, dan banyak pihak tidak mendukung Zohran karena Muslim dianggap sebagai berseberangan, dan sementara masyarakat non-Muslim mendukung Zohran. Poinnya adalah mereka melihat di balik itu pesan tersiratnya Muslim adalah satu kepemimpinan yang adil. Kalau pesan terselubungnya kan kita ngambilnya 3. Explicit message, implicit message, dan tacit. Pesan tersurat, pesan tersirat, pesan terselubung. Kalau kita ngambil pesan terselubungnya adalah seolah-olah mereka mengiyakan bahwa Islam adalah jalan keluar atas posisi mereka yang luar biasa terhimpitnya. Karena kemarin waktu saya viralkan apa enggak ya? Wawancara. Oh iya, saya viralkan. Wawancara apa nih? Wawancara Tucker, Carlson Tucker, itu dengan seorang perempuan yang menyatakan Amerika mendukung Israel dengan 21 resolusi 3,8 miliar per bulan gitu ya, dan senjata yang luar biasa. Tapi Amerika tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Walaupun tidak mendapatkan apa-apanya salah juga, karena Amerika mendapatkan ekonomi juga besar-besaran dari Israel gitu ya. Selalu ada keuntungan. Pasti. Nah, tapi karena kita ngelihatnya persoalan politik, kok Amerika berani secara terbuka gitu mendukung Israel yang melakukan genosida, yang melakukan ethnic cleansing gitu ya. Maka sesungguhnya bisa kelihatan di satu sisi yang seperti saya bilang, Amerika dan Israel akhirnya kehilangan dukungan moral global. Tapi pada saat sama dia kelihatan menunjukkan bahwa untuk berkuasa, bahwa untuk bicara adil di dunia, di sini kata kuncinya, bahwa untuk adil di dunia mereka hanya menggunakan kekuatan yang mereka punya. Jadi keadilan adalah kekuatan gitu loh. Iya. Apalagi Bang Ihsanuddin, Zohran ini juga ngangkat isu Palestina kenceng loh di sana loh, kenceng. Iya, artinya mereka sadar bahwa kebijakan yang dibangun oleh politik dan elit bisnis Amerika itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya dibilang pesan terselubungnya adalah Islam adalah jawaban atas nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Kata Islamnya itu ya, Iya. Walaupun mereka mengatakan belum tentu mau berpindah agama, belum tentu, tapi paling tidak mereka sudah. Jadi artinya begini, kalau pakai teori komunikasinya, mereka mulai terbangun kesadarannya, mulai dan kemudian memunculkan tindakannya untuk memilih Zohran. Belum lagi kemudian mengubah keyakinan, tapi terbangun kesadaran gitu. Kan kesadaran belum mengubah menjadi sebuah keyakinan nih. Iya. Ya kan levelnya begitu gitu. Bang Ihsanuddin tadi kan singgung juga salah satu faktornya adalah bagaimana masyarakat Amerika sendiri gitu, khususnya New York gitu, mereka sudah sangat-sangat terbuka sebenarnya. Untuk urusan Zohran aja kan dari mulai presiden, senator, anggota kongres, pejabat-pejabat, bahkan sampai ke media-medianya, itu kan sebenarnya melawan Zohran gitu. Bahkan Zohran tuh jangan diekspos katanya. Tapi masyarakat lebih melihat Zohran katanya untuk masa depan New York. Seperti menampar gitu ya. Karena mereka melihat New York adalah kota dunia. Jadi kalau Anda melihat
kalau Anda mau ngelihat berbagai persoalan sosial ekonomi politik, itu indikatornya salah satunya di New York. Jadi kalau mau ngelihat persoalan sosial ekonomi demikian parah, itu di New York. Gitu. Ketimpangan segala macam, bukan serius. Dia menggambarkan amburadul, cuma dia tidak tergambarkan kalau konsumsi narkoba, tidak tergambarkan. Tapi data yang saya punya, hampir tiap tahun 78.000 orang itu meninggal di Amerika disebabkan ketagihan, drug addict, dan salah satu sebabnya adalah fentanyl sebagai salah satu obatnya. Kecanduan habis-habisan. Kalau kematian di Gaza kan 34.000. Nah, kalau di Amerika tiap tahun itu sejak yang namanya Joe Biden berkuasa gitu ya, sampai dengan sekarang dengan fentanyl demikian rupa dibutuhkan, itu kematian per tahunnya 78.000. Mengerikan jadinya. Artinya apa? Situasi sosialnya demikian parah. Dan sebagian memang ada orang-orang yang sudah dalam posisi kebingungan menghadapi, di mana para warga negara senior pusing menghadapi, kami tidak punya rumah, kami tidak punya harapan hidup. Soal kami itu, nah diharapkan Zohran punya jawaban untuk itu gitu. Karena tadi yang saya bilang soal keadilan. Jadi mereka tidak ingin ditindas, mereka tidak ingin munafik, mereka menjawab Islam punya jawaban keadilan gitu ya. Nah itu kan yang pesannya begitu. Nah di situ Islam memberikan jawaban atas persoalan yang mereka hadapi selama satu generasi terakhir ini kan, sejak 1980. Sejak 1980, 1984, terus dan seterusnya 1988 dan seterusnya mereka kayak gini. Jadi memang sudah lebih dari satu generasi mereka kelibet nggak karu-karuan. Bahkan dengan besarnya hutang luar negeri, mereka dengan enak bilang, ya kami kan mengutang pada diri kami sendiri karena dengan mata uang kami sendiri. Nah di situ tuh kelihatan ada egoisme, ada hipokris, kemunafikan yang amat sangat gitu. Itu kalau kita lihat. Nah dari situ, baru kita lihat Amerika yang umurnya 250 tahun itu bukan merupakan jawaban. Jadi kalau ada orang Indonesia yang masih tergagum-kagum dengan demokrasi liberal Amerika gitu ya, dan hasilnya begini gitu ya. Zong itu. Itu akhirnya begitu gitu. Mungkin beberapa hal memang mereka punya kemajuan secara teknologi. Pada teknologi IT mereka punya kemajuan. Tapi jangan salah, kalau juga berdebat misalnya dengan teknologi IT, terutama berkaitan dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, saya juga dapat kiriman bagaimana MIT melakukan kajian dan menghentak habis-habisan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Saya dikirim khusus gitu loh. Padahal MIT kan para saintis tuh. Menarik kan? Masa kemanusiaannya dihilangkan? Waduh. Jadi betapa yang namanya MIT sendiri sadar, kalau salah menggunakan AI katanya, maka yang terjadilah dehumanisasi. Jadi artinya sesungguhnya ketika mereka sadar bahwa hidup mereka dengan kepalsuan akan kebenaran, atau mereka hidup dalam penjungkir balikan akan kebenaran gitu kan, begitu motifnya. Atau mereka menutup sejarah, misalnya kalau dalam sejarah dunia kan mereka menutup sejarah tentang kejayaan Islam. Kalau dalam konstruksi sejarah internal mereka menutup tentang siapa pemilik tanah Indian gitu. Kan mereka menghapus sejarah land. Itu gitu. American Land, American Dream, gitu kan ceritanya. Nah, itu kan gambaran bahwa sesungguhnya memang mereka melakukan apa yang disebut oleh kebijakan besar Yahudi, apa itu desepsi gitu. Ngambilnya. Nah, Zohran itu gitu ya. Itu mencoba menjawab sejujurnya apa adanya dan terkena di hati. Itu kata kuncinya. Jadi walaupun media tidak mendukung, oligarki bisnis, oligarki politik, kalau tidak mendukung, bahkan dengan kata-kata jangan memilih Zohran, sama seperti itu terjadi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, di situ sesungguhnya lagi-lagi, kalau kita tidak siap dengan perangkat yang luar biasa, dengan model liberal, gitu ya, maka jangan coba-coba untuk bermain. Karena menggunakan model liberal, itu sama dengan memecah belah. Nah, sekarang Amerika seperti disebut oleh Obama sendiri ketika menyaksikan kebijakan Donald Trump,
di Chicago Hmm. bahwa yang dilakukan oleh Donald Trump adalah memecah belah Amerika gitu.